Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat rahmatnya dan hidayahnya sehingga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk melakukan diskusi pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita hanturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, langsung saja kita masuk. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembahasan nomor 10 dan 11. Sebelum memasuki pemaparan soal dan jawabannya, untuk itu perkenalkan nama saya Cayani Musdalifah Syarifuddin selaku moderator dari kelompok 1. Adapun anggota kelompok 1 terdiri dari 7 orang, yaitu yang pertama Kusnul Fatimah, yang kedua Sasmita, yang ketiga Nur Fadillah, yang keempat Putri Fahrina Maharani, yang kelima saya sendiri Cayani Musdalifah Syarifuddin, yang keenam Bese Nurul Asma, yang ketujuh Farah Azhara Maulana Syah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk materi pertama, dipersilahkan untuk Saudari Husnul Fatimah. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan diberikan. Langsung saja saya akan memaparkan soal nomor 10, yaitu PT Apollo memiliki dana kas kecil dengan sistem impres untuk membiayai kebutuhan sehari-harinya. Perusahaan mengeluarkan uang tunai sebesar 3.500.000 untuk membuat kas kecil pada tanggal 1 Juli 2012. Jurnal yang terjadi di sini yaitu kas kecil pada posisi debit dan kas berada di posisi kredit masing-masing sebesar 3.500.000 rupiah. Transaksi yang berhubungan dengan kas kecil selama bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut. Transaksi tanggal 3, membeli tinta printer dan alat tulis untuk perlengkapan kantor sebesar 475.000. Jurnal yang terjadi di sini yaitu tinta printer dan alat tulis berada di posisi debit dan kas kecil berada di posisi kredit masing-masing sebesar 475.000 rupiah. Transaksi tanggal 6, membayar pengeluaran untuk bensin, tol, dan parkir sebesar 625.000. Jurnal yang terjadi di sini yaitu biaya bensin, tol, dan parkir berada di posisi debit, kas kecil berada di posisi kredit masing-masing sebesar 625.000 rupiah. Transaksi tanggal 9, membeli materai sebesar 300.000 rupiah. Jurnalnya yaitu biaya materai berada di posisi debit dan kas kecil berada di posisi kredit masing-masing sebesar 300.000 rupiah. Transaksi tanggal 11, membayar pengiriman barang sebesar 240.000. Jurnal yang terjadi di sini yaitu biaya pengiriman berada di posisi debit dan kas kecil berada di posisi kredit masing-masing sebesar 240.000 rupiah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemaparan yang kedua akan dijelaskan oleh Sasmita. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja. Pada tanggal 13 yaitu membeli perlengkapan toko sebesar 560.000. Jadi penjurnalan pada transaksi ini yaitu perlengkapan toko pada posisi debit sebesar 560 dan kas kecil pada posisi kredit sebesar 560. Kemudian pada tanggal 16 membayar upah 6 orang pekerja masing-masing sebesar 200. Jadi pada transaksi ini setiap satu orang masing-masing 200. Sedangkan pada soalnya itu membayar upah 6 orang. Jadi 6 dikali 200 sama dengan 1.200.000. Jadi jurnal pada transaksi ini yaitu beban upah pada posisi debit sebesar 1.200.000 dan kas kecil pada posisi kredit sebesar 1.200.000. Kemudian pada tanggal 18 mengisi kembali saldo kas kecil di mana saldo kas kecil yang tersisa adalah 50.000. Jadi penjurnalannya yaitu selisih kas pada posisi debit sebesar 50.000, kemudian
kas kecil pada posisi kredit sebesar 50.000. Kemudian pada tanggal 20 membayar pengiriman barang sebesar 1.500.000. Penjurnalan pada transaksi ini yaitu biaya pengiriman pada posisi debit sebesar 1.500.000, kemudian kas kecil pada posisi kredit sebesar 1.500.000. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nur Fadila. Waktu dan layar dipersilakan. Jadi transaksi selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 24 membayar pengeluaran untuk bensin dan parkir sebanyak 400.000, di mana penjurnalan pada transaksi ini yaitu biaya bensin dan parkir pada kas kecil, di mana biaya bensin dan parkir berada pada sisi debit sebanyak 400.000 dan kas kecil berada pada sisi kredit sebanyak 400.000. Transaksi selanjutnya itu terjadi pada tanggal 27, yaitu menambah saldo kas kecil menjadi 4.800.000, di mana kas kecil sebanyak 4.800.000 dikurang dengan kas kecil yang terjadi pada transaksi tanggal 1, yaitu 3.500.000 dan hasilnya sebanyak 1.300.000. Lalu kas kecil berada pada sisi debit sebanyak 1.300.000 dan kas berada pada sisi kredit sebanyak 1.300.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 29 membayar upah 7 orang pekerja masing-masing sebesar 2.100.000. Penjurnalan pada transaksi ini yaitu beban upah pada kas kecil, di mana beban upah berada pada sisi debit sebanyak 2.100.000 dan kas kecil berada pada sisi kredit sebanyak 2.100.000. Transaksi yang terakhir yaitu terjadi pada tanggal 31 mengisi kembali saldo kas kecil, di mana saldo yang tersisa adalah 875.000. Penjurnalan pada transaksi ini yaitu selisih kas pada kas kecil, di mana selisih kas berada pada sisi debit sebanyak 75.000 dan kas kecil berada pada sisi kredit sebanyak 75.000. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya untuk pemaparan soal nomor 11 beserta jawabannya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Fahrina Maharani. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Oke, langsung saja soal nomor 11. Menurut rekening koran, saldo kas milik PT Rainbow di Bank Pelangi per tanggal 1 Maret 2012 menunjukkan saldo sebesar 21.500.000. Total limitasi debit dan limitasi kredit selama bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp16.750.000 dan sebesar 28 juta. Saldo kas 10 April 2012 adalah sebesar Rp21.650.000. Total penerimaan dan pengeluaran kas dari tanggal 1 April 2012 sampai dengan 10 April 2012 adalah sebesar Rp19.800.000 dan Rp8.850.000. Berikut ini adalah hal-hal yang menyebabkan perbedaan antara saldo kas menurut rekening koran dan saldo kas menurut perusahaan. Yang pertama, cek nomor 101 untuk pelunasan utang sebesar Rp1.375.000 dibukukan oleh bagian akuntansi sebagai penerimaan pelunasan piutang sebesar Rp137.500. Yang kedua, PT Rainbow menerima bunga bank sebesar Rp762.500 dan secara otomatis bank telah mendebit beban administrasi sebesar Rp125.000. Next. Selanjutnya, PT Yenti melunasi wesel bayar dengan nilai nominal sebesar 15 juta kepada PT Rainbow melalui Bank Pelangi dengan ditambah bunga akrual sebesar 12%. Jangka waktu wesel bayar tersebut adalah 45 hari.
Atas transaksi ini, bank pelangi mengenakan beban sebesar 50.000. Selanjutnya, cek dari pelanggan sebesar 5 juta tidak ada dananya. Sektor PT Rainbow sebesar 4.875.000 belum dimasukkan ke rekening koran perusahaan. Selanjutnya, Bank Salam mencatat cek nomor 104 untuk pelunasan utang senilai Rp2.500.000 yang sebenarnya dibuat oleh PT Rachel sebagai cek yang dibuat oleh PT Rainbow. Selanjutnya, cek nomor 105 untuk pelunasan utang sebesar Rp9.125.000 dibukukan oleh bank sebesar Rp1.625.000. Selanjutnya, cek nomor 102 senilai Rp5.500.000 dan cek nomor 103 senilai Rp7.125.000 belum dicairkan oleh PT Garut dan PT Balawa. Yang terakhir, Anda diminta membuat rekonsiliasi bank untuk PT Rainbow per 31 Maret 2012 beserta jurnal yang diperlukan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari BC Nurul Asma. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan jawaban dari soal nomor 11, yaitu mengenai saldo rekening koran dan saldo buku. Nah, untuk saldo rekening koran yaitu sebesar 32.750.000, kemudian ditambah dengan setoran dalam perjalanan sebesar 4.875.000 dan kesalahan ban sebesar Rp2.500.000, kemudian dikurangi kesalahan bank yaitu Rp7.500.000 dan cek beredar sebesar Rp12.625.000 dan didapatlah saldo penyelesaiannya yaitu sebesar 20 juta. Kemudian untuk saldo bukunya yaitu sebesar Rp10.700.000, pendapatan bunga bank sebesar Rp762.500, pendapatan whistle bayar sebesar Rp225.000, pelunasan whistle bayar sebesar 15 juta, kemudian dikurangi dengan kesalahan bank Rp1.512.500, kemudian beban ADM rekorang yaitu sebesar 125.000, kemudian beban ADM whistle bayar yaitu sebesar 50.000, kemudian cek kosong sebesar 5 juta, dan didapatlah saldo penyelesaiannya 20 juta. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh para Azhar Maulana Syah. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja saya akan membacakan jurnal yang dibutuhkan pada transaksi nomor 11. Yang pertama ada kas pada pendapatan bunga sebesar Rp762.500. Kemudian yang kedua ada kas pada pendapatan bunga sebesar Rp225.000. Kemudian yang ketiga ada kas pada pendapatan wesel sebesar Rp15 juta. Kemudian nomor 4 ada utang pada kas sebesar Rp1.512.500. Kemudian yang kelima ada biaya administrasi bank pada kas sebesar Rp125.000. Kemudian yang keenam ada biaya administrasi bank pada kas sebesar Rp50.000. Kemudian yang terakhir ada piutang pada kas sebesar Rp5 juta. Dan total dari jurnal masing-masing yaitu Rp22.675.000. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.